Baik, terima kasih. Ini sudah 4.800 yang lihat. Uh, baik, Bapak Ibu sekalian, Sobat Inspirasi sudah ada klarifikasinya juga. Nah, jadi begini, sebetulnya penyebab gangguan ginjal atau AKI ini ya, gangguan ginjal akut progresif pada anak, yang kasusnya sekarang sudah 192 ya, Dokter Bani ya. Ya. Itu sebetulnya belum konklusif ya, belum mengerucut ke satu penyebab tunggal ya. Jadi memang ada dugaan seperti MISC ya, post COVID ya, MISC. Tapi kemudian ada juga yang diobati sebagai MISC dia tidak membaik. Kemudian ada juga dugaan jangan-jangan seperti yang di Gambia itu ya, karena ethylene glycol pada komponen obat sirup ya. Nah, tapi ini juga tidak konklusif. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh, tadi pagi ya, kalau nggak salah tadi pagi itu saya dihubungi oleh salah satu ibu yang punya 4 orang anak. Mungkin ibunya ngelihat juga nih sekarang. Beliau bilang begini, Dok, anak saya yang nomor 4, usia 7 bulan, itu terkena AKI ini, Dok. Dan qadarullah wafat gitu ya. Saya bilang saya ikut berduka cita, Bu. Ceritanya gimana? Itu ada empat anak saya itu batuk pilek. Ya, awalnya kakak-kakaknya, kemudian dia minum. Kakak-kakaknya yang tiga-tiganya itu minum paracetamol generik yang dari puskesmas. Lah adiknya ini nggak minum obat apa-apa yang 7 bulan ini. Ya kan? Tapi yang terkena Aki yang adiknya yang 7 bulan yang nggak minum obat apa-apa ini. Nah, jadi kan ini nggak konklusif. Kalau kita sebutkan ini sebabnya paracetamol sirup dan sebagainya, nah buktinya itu yang minum obat paracetamol malah nggak apa-apa, yang nggak minum yang sakit Aki, ya. Nah, tapi memang Dokter Berni ya, ini saya sebetulnya nggak berwenang dalam menyampaikan hasil toksikologinya ya. Nanti kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Hanya pelajaran dari kasus Gambia yang di situ disebutkan bahwa ethylene glycol, salah satu komponen di pelarut ya, obatan sirup, obat batuk sirup, itu menyebabkan banyak sekali kejadian AKI ya, dan setelah itu di stop kejadiannya menurun drastis ya. Artinya kan ini signifikan nih. Nah, lalu di Indonesia seperti apa? Indonesia kita belum konklusif, belum ada sebab tunggal apa yang menyebabkan AKI ini ya. Ada teori MISC, ada teori infeksi yang lain, ada teori kandungan di dalam obat, toksikologi ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita klarifikasi sama-sama, bahwa saya tidak menganjurkan untuk stop gitu ya. Apalah wewenang saya wewenang saya untuk menyetop ya. Tapi kita juga ini momentumnya Dokter Berni untuk mengedukasi masyarakat agar supaya lebih rasional dalam penggunaan obat-obatan ya. Konsultasikan dulu dengan dokter apa yang boleh dikonsumsi ya. Ada isu kita nggak tahu nanti klarifikasinya dari mana ya, bahwa yang dimaksud dengan paracetamol sirup ini yang generik ya, paracetamol sirup generik. Jadi tapi klarifikasinya nanti pada lembaga yang berwenang ya. Saya terus terang tidak dalam kapasitas mengklarifikasi jenis obat yang mana ini, nanti mungkin dari Badan POM atau dari yang lainnya. Hanya kalau IDAI itu kan kewaspadaan dini. Kita wajib mengingatkan. Karena ini kasusnya banyak loh AKI ini. Ya, yang nggak selamat juga banyak. Jadi kita sangat sayang dengan anak-anak Indonesia. Jadi, apapun yang ada kecurigaan, kita harus waspada. Ya. Jadi kalau dikatakan IDAI menghentikan, nggak kayak gitu juga. Karena belum konklusif. Tapi waspada harus. Ya. Jadi saya kira sebaiknya konsultasikan dengan dokternya, seperti apa keamanan obatnya, ya. Jangan beli obat sembarangan. Ya. Ini karena batuk pilek ini, minum gitu ya. Nah yang begini ini kan akibatnya jadi nanti justru banyak mudorotnya ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah kemudian jadi panik. Jadi nggak boleh paracetamol, apalagi. Monggo silakan aja, nggak ada masalah ya karena juga belum konklusif ya. Sekiranya ini belum konklusif. Nanti kalau ada hasil temuan dari Badan POM yang menyatakan bahwa produk anu ternyata mengandung anu, nah disitulah baru Bapak Ibu sekalian silakan diikuti himbauannya. Kalau IDAI tidak dalam kapasitas menghentikan penggunaan obat, tidak dalam kapasitas melarang atau mencabut edaran obat, itu bukan wewenang kami ya Dokter Beni ya. Kami ini sangat sayang dengan anak-anak Indonesia sehingga apapun yang kemudian kita bisa lakukan untuk mencegah ya itu kita lakukan. Contoh Dokter Beni kan sebetulnya selesma ya, batuk pilek itu kan juga memang nggak butuh obat ya. Sebetulnya itu self-limiting disease ya. Infeksi batuk pilek virus itu kan self-limiting disease dan demam itu kan sebetulnya adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengusir virusnya, ya kan? Jadi kalau anak demam sebetulnya sedang ada proses peperangan dalam tubuhnya untuk mengusir virusnya. Mungkin bisa kita upayakan dengan kompres hangat dulu, ya. Jangan buru-buru ngasih obat, gitu loh. Maksud saya itu yang harus kita lakukan, bukan kemudian beredar di berita IDAI menyetop penggunaan paracetamol sirup. Ya. Jadi ini sesuatu yang aduh, media sosial memang luar biasa. Ya mungkin ini ya Dokter Piprim kalau boleh saya tegaskan sekali lagi ya Dok ya, bahwa memang penyebab gagal ginjal akut atau AKI yang masih misterius ini memang belum ada satupun yang konklusif penyebab tunggalnya. Jadi kewaspadaan dininya yang kita tekankan untuk anak-anak Indonesia karena ada kasus yang Gambia itu, tetapi tidak pernah ya Dokter Piprim menyatakan bahwa ya udah stop penggunaan paracetamol karena memang kita masih menunggu hasil penelitian lebih lanjut ya Dok ya untuk mengetahui penyebab pasti. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Dok untuk yang statement ini? Ya, jadi saya kira ini kita nggak usah panjang-panjang ya. Saya bentar lagi juga ada rapat sama Kemkes. Saya kira Bapak Ibu sekalian, Sobat Instagram ini nggak usah panik ya, nggak usah panik. Monggo silakan berikan paracetamol, it's okay. Yang biasanya dapat obat kalau demam dikasih oke aja. Hanya memang perlu waspada, ya konsultasikan dulu dengan dokter, anak yang terdekat, dokter keluarganya siapa. Ini kondisinya seperti ini, apa betul memang perlu diberikan paracetamol ya? Nah kalau memang ada misalkan kita mau coba kompres hangat dulu, ya kan? Bahwa demam itu memang suatu proses alamiah untuk menghilangkan patogen yang masuk, ya monggo silakan ya pakai cara-cara kompres hangat dulu dan seterusnya. Kalau memang diperlukan pakai paracetamol sirup, ya saya kira belum konklusif kok, ya belum ada keputusan ini gagal ginjal akut ini gara-gara paracetamol, itu belum ada kayak gitu, ya. Kecuali nanti kalau ada bukti ya, kita berdasarkan bukti nih, kalau ternyata ada bukti bahwa Badan POM merilis berita begini begitu, nah kita juga memang sebaiknya mengikuti hal tersebut ya. Jadi saya kira itu Dokter Berni ya. Mohon maaf. Boleh Dok, satu lagi Dok, ada pertanyaan. Bagaimana dengan penggunaan, karena orang tua nih banyak yang bertanya, sebagai obat alternatif kadang-kadang ingin menggunakan puyer Dok. Nah, kira-kira bagaimana Dok? Ya, jadi sebetulnya begini, puyer itu kan yang dipermasalahkan adalah polifarmaka ya. Jadi kalau kita campur ya. Tapi kalau mau memang nih katakanlah kita ragu-ragu deh kalau gitu, oke, pakai puyer paracetamol tunggal aja ya. Jadi istilahnya paracetamol aja nanti bisa diberikan ya daripada was-was gitu ya. Aku jadi was-was nih gitu ya. Tapi sekali lagi belum ada larangan resmi ya untuk kemudian menyetop penggunaan paracetamol sirup ya. Jadi saya kira mungkin itu yang kesimpulannya ya. Jadi lebih hati-hati kan tentu harus ya, apalagi ada kasus di Gambia ya. Kemudian di kita anak-anak itu juga memang sedang musim ya, batuk pilek panas ya. Nah ini kan butuh memang kehati-hatian kita ya, karena belum ada satupun pengumuman resmi dari badan yang berwenang
ya. Maka sampai itu ada pengumumannya, monggo silakan aja apa yang sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Sampai kemudian kalau ada pengumuman resmi nanti kita akan ikuti pengumuman dari badan yang berwenang. Itu Ya, mungkin Dr. baik, Beni. terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Piprim. Tadi Dr. Piprim juga mengingatkan kalau mau menggunakan obat juga sebaiknya berkonsultasi ya Dr. Piprim ya. Jangan asal membeli obat, tetapi berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat. Baik, ini terima kasih Dr. Piprim karena Dr. Piprim juga sebentar lagi akan bergabung dengan rapat lain. Jadi ini kami sudahi. Tolong juga kami minta kepada seluruh masyarakat dan media massa terutama untuk kita sama-sama memberikan informasi yang tepat ya, yang tepat dan yang menenangkan masyarakat, dan kalau bisa jangan membuat kegaduhan di masyarakat. Itu saja mungkin ya Dr. Piprim. Ya. Ada tambahan lain? Ya, jangan lupa juga ini Dr. Beni, mungkin sebagai umat yang beragama ya, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang dialami oleh anak-anak kita ya, yang sedang sakit, Aki ini maupun sakit yang lainnya ya, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah ya. Dan anak-anak yang masih sehat, mudah-mudahan terhindar dari penyakit aneh-aneh ini ya. Mungkin kita tahu kan pada sebuah kasus penyakit yang kita nggak tahu sebabnya apa, terapinya bagaimana, maka kembali lagi ke satu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ya kan? Pandemi ini sudah mengajarkan kita bagaimana cuci tangan, bagaimana pakai masker, ya, terutama kalau lagi sakit, jangan berkerumun lagi dengan orang yang sakit juga, ya, dan seterusnya, itu PHBS. Kemudian juga healthy lifestyle, ya, gaya hidup sehat, itu juga mesti kita budayakan supaya imunitas kita meningkat. Ya, ini saya nggak bosan-bosan. Anak-anak itu cukupi tidurnya, ya Dr. Beni ya. Karena ya, tidur betul. Itu salah satu hal yang meningkatkan imunitas kita. Jangan biarkan anak itu begadang, main gadget sampai tengah malam, main game, orang tuanya nggak tahu. Ya. Ini harus dalam pantauan orang tua. Ya. Jangan sampai begadang sampai malam. Yang kedua, aktif bergerak, aktif olahraga, aktif bergerak, jangan mager. Yang ketiga, hindari kebanyakan makan cemilan, apalagi yang tinggi gula. Tinggi gula, tinggi tepung. Ini sangat bikin inflamatif sifatnya, dan pada kondisi-kondisi seperti ini, apalagi ada long COVID, ada misce, ini kita hindarilah situasi yang bikin inflamasi berlebihan. Saya kira itu mungkin tipsnya buat Bapak Ibu sekalian, sahabat Instagram IDAI. Terima kasih. Mohon maaf sudah heboh. Ya, sudah tapi waktunya. Itu ya. Amin, insya Allah. Dr. Piprim, terima kasih atas waktunya. Saya mengerti akan segera bergabung dengan rapat yang lain. Terima kasih Sobat Instagram IDAI. Mudah-mudahan ini bisa memberikan klarifikasi yang jelas ya, langsung dari narasumbernya. Dan seperti yang Dr. Piprim katakan, sekali lagi mohon kita memberikan informasi yang tepat dan tidak memberikan kegaduhan pada masyarakat. Saya tutup untuk Instagram IG Live malam ini. Sampai ketemu pada IG Live selanjutnya.